Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas salah satu model yang ada di bidang artificial intelligence, yaitu di bidang robotik. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ada 5 model yang nantinya bisa kita gunakan, yang bisa kita implementasikan untuk mengimplementasikan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Model yang pertama yang sudah saya bahas, ada yang namanya natural language processing. Contoh seperti yang sudah dibahas sebelumnya, contoh seperti chatbot ataupun yang lain-lainnya, Google Translate, Google Voice, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada computer vision atau yang biasa disebut dengan vision. Ini yang terus dikembangkan untuk kebutuhan di industri ataupun di pemerintahan. Contoh yang kalau di Indonesia ada salah satu startup yang sudah lumayan agak besar yang sudah melakukan sumbangsihnya seperti di perhelatan Asian Games atau di debat capres atau yang banyak diimplementasikan di jalan-jalan protokol. Seperti contoh simpelnya adalah smart CCTV. Selanjutnya yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini adalah robotik dan sistem navigasi. Cuman untuk materi pertemuan ini saya hanya bahas tentang bidang robotika saja. Selanjutnya model-model artificial intelligence yang ketiga ada yang namanya game playing. Terakhir ada sistem pakar atau yang biasa disebut dengan expert system. Ini merupakan 5 model yang bisa dikembangkan terutama di bidang artificial intelligence. Oke, sekali lagi untuk materi pembahasan di materi pertemuan ini saya hanya bahas di bidang yang akan saya bahas adalah di bidang robotik. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama saya akan bahas tentang konsep dari robotik. Selanjutnya konsep dari robotika. Sebelumnya saya akan bahas tentang konsep dari robot itu apa. Selanjutnya ada pembahasan tentang robotik dan robotika. Berikutnya ada beberapa tipe robot yang nantinya akan saya bahas di materi ketiga. Materi ketiga setelah saya bahas tentang konsep robot, robotik, dan robotika. Ada beberapa tipe robot yang ada di sekitar kita yang tujuannya salah satunya untuk dunia industri atau nanti untuk personal. Selanjutnya ada klasifikasi robot. Berikutnya yang terakhir, seperti apa sih perkembangan robotika di Indonesia? Apakah kita hanya sebagai importir dari robot atau tidak? Gitu. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi keempat, terutama di materi pembahasan ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang robotika, implementasinya sudah banyak, bahkan sudah mulai berkembang terutama di beberapa kampus contohnya. Atau contohnya di sekolah menengah sudah ada yang namanya ekstrakurikuler terutama yang membahas di bidang robotika. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang perkembangan robotika di Indonesia. Oke, yang pertama, materi pertama saya akan bahas tentang konsep dari robot. Robot itu sendiri sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam bahasa Inggris oleh salah satu penulis dan dramawan asal Republik Ceko, yang memiliki arti pekerja dalam aksi panggungnya yang berjudul, ini contohnya untuk judul tulisan yang dibuat oleh Karel Čapek tahun 1890 sampai 1938, dan novel fantasi artificial intelligence, War with the News. Oke, ini contohnya untuk orangnya. Berikutnya ada pembahasan tentang robotik. Robotik itu sebenarnya apa? Merupakan ilmu yang mematerikan kecerdasan atau intelijensia terhadap energi, artinya pengendalian secara cerdas terhadap gerakan yang terkoordinasi secara nyata. Ini konsep dari robotik. Gimana caranya mematerikan kecerdasan atau intelijensia terhadap energi. Artinya pengendalian secara cerdas terhadap gerakan yang terkoordinasi secara nyata. Implementasinya sudah lumayan banyak, terutama di film-film non-fiksi. Seperti contohnya ada Robocop, atau contohnya ada film Transcendence, ataupun yang lain-lainnya. Contohnya ini implementasi dari robotik. Istilah ini diperkenalkan oleh Isaac Asimov untuk pertama kalinya dalam cerita pendeknya yang berjudul Run Around yang terbit tahun 1942. Berikutnya ada konsep tentang robotika. Robotika merupakan perpaduan berbagai disiplin ilmu
khususnya ada bidang mekanik, elektronik, dan komputer. Jadi kalau berbicara tentang robotika, kita berbicara tentang kombinasi dari beberapa disiplin ilmu, yaitu mekanik, berikutnya elektronik, dan komputer. Perpaduan mekanik dan elektronik bisa tercipta robot-robot sederhana yang memiliki banyak manfaat, baik manfaatnya nanti untuk hiburan atau yang lebih serius lagi untuk membantu berbagai bidang. Misalnya contohnya di dunia industri contohnya. Ini tujuan dari manfaat untuk mengembangkan di bidang robotika itu sendiri. Bahkan implementasinya sekarang sudah lumayan agak banyak implementasi dari robotika di beberapa industri, contohnya di industri manufaktur ataupun yang lain-lainnya. Sedangkan mekatronika, mekanik dan elektronika ditambah unsur komputer khususnya pemrograman sebagai otak buatan. Terciptalah robot yang cerdas dengan berbagai bentuk dan manfaatnya. Jadi ada mekatronika, sekarang ada bidang mekatronika. Mekatronika itu sendiri merupakan penggabungan dari bidang mekanik dan elektronika. Kalau seumpamanya nanti ditambah dengan unsur komputer khususnya di dunia programming yang nantinya akan digunakan untuk otak buatannya, nanti akan tercipta yang namanya smart robot. Smart robot dengan berbagai bentuk dan manfaatnya, tergantung tujuan pembuatannya nantinya. Oke, bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia. Bahkan yang nantinya bisa menggantikan, dalam tanda kutip, menggantikan fungsi dari manusia. Ini konsep dari robot itu sendiri. Contoh contohnya implementasi dari robot, contohnya yang paling banyak digunakan contohnya seperti alat-alat elektronika yang ada di dalam rumah tangga, contohnya yang ada di rumah tangga, yang fungsinya adalah untuk membantu pekerjaan yang dilakukan oleh si manusia itu sendiri atau yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Robot mampu melakukan beberapa pekerjaan dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini yang nantinya akan terus dikembangkan. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya robot nanti akan dilengkapi dengan yang namanya aktuator. Aktuator itu seperti apa? Contohnya seperti lengan, roda, atau nanti kaki, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian robot juga diperlengkapi dengan sensor yang tujuannya adalah supaya mereka mampu untuk menerima dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka. Ini sebenarnya kalau berbicara tentang robotika itu sendiri. Oke, filosofi pembuatan robot. Isaac Asimov dalam cerita pendeknya yang berjudul contohnya robot mencetuskan suatu filosofi agar pembuatan robot sejak awal dan sampai masa yang akan datang diharapkan dapat memenuhi 3 aturan yang dikenal dengan Asimov 3 Law of Robotics. Yang pertama, robot tidak boleh menyakiti manusia. Yang kedua, robot harus mematuhi manusia selama tidak bertentangan dengan hukum yang pertama. Yang ketiga, robot harus dapat melindungi dirinya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum 1 dan hukum 2. Ini filosofi yang masih terus dipegang, yang harusnya terus dipegang, terutama untuk membuat yang namanya robot itu sendiri, terutama di kebutuhan, baik di kebutuhan industri ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tipe robot. Yang pertama, tipe-tipe robot ada robot industri, bentuknya sudah fix dan membutuhkan tempat yang tetap. Biasanya kalau untuk yang robot industri, contoh seperti yang diimplementasikan contohnya di dunia manufaktur, contohnya di bidang perakitan, contohnya perakitan otomotif, contohnya di bidang otomotif seperti contohnya seperti perakitan mobil ataupun yang lain-lainnya. Atau contohnya di industri, contohnya untuk pengepakan ataupun yang penyortiran dan yang lain-lainnya contohnya. Ini berarti dia butuh yang namanya tempat, karena dia akan bekerja di situ aja gitu. Dia akan melakukan pekerjaan di situ aja. Selanjutnya ada robot autonomous atau yang biasa disebut dengan robot personal. Bentuknya biasanya lebih fleksibel dan tidak membutuhkan tempat yang tetap. Dalam artian bisa dipindah-pindah. Beda halnya dengan yang robot industri. Tapi sekarang sudah lumayan banyak industri yang sudah mengimplementasikan yang namanya robot itu sendiri. Salah satunya karena kebutuhan juga sih. Karena kebutuhan selanjutnya
karena permasalahan terutama permasalahan terkait dengan penggajian ataupun yang lain-lainnya. Cuman memang yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan yang namanya robot di dunia industri, dia atau mereka harus menginvestasikan dana yang cukup besar di awal gitu. Cuman kalau memang nanti bisa dikondisikan dengan baik, bukan tidak mungkin nanti dana atau investasi yang dikeluarkan di awal nanti akan balik juga. Oke, ini contoh robot-robot industri, contohnya yang digunakan untuk industri manufaktur, contohnya untuk industri manufaktur, terutama contohnya untuk perakitan mobil ataupun yang lain-lainnya contohnya. Jadi dia butuh tempat yang tetap, tempatnya di sini-sini saja gitu. Kalaupun nanti dipindah paling digeser sedikit contohnya, atau contohnya kalau memang ada perubahan di industri tersebut contohnya bisa contohnya nanti akan dipindah ke tempat yang lainnya. Cuman biasanya tetap di situ. Selanjutnya ada contoh robot industri seperti yang IR52C, ada lagi contohnya robot industri seperti ini yang contohnya buat pengelasan ataupun contohnya buat buat ngecat contohnya bodi ya dari kendaraan bermotor itu sendiri. Selanjutnya ada robot tangan untuk bedah contohnya, ini contohnya untuk klasifikasi dari robot contohnya yang nantinya bisa digunakan. Selanjutnya ada robot personal. Robot personal biasa disebut dengan home robot atau robot rumah tangga. Biasanya ditujukan untuk membantu pekerjaan rumah tangga menjadi lebih otomatis biasanya. Oke, contoh seperti di Jepang contohnya sudah banyak pelaku industri contohnya terutama di rumah tangga yang mempekerjakan robot contohnya, terutama untuk membantu contohnya pekerjaan mereka. Bentuknya contohnya bisa seperti ini, ada lengannya, ada kepalanya, ada tangannya dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya seperti ini yang digunakan untuk mencuci alat-alat rumah tangga contohnya. Oke, selanjutnya klasifikasi robot personal, ada klasifikasinya dibagi menjadi 4, ada yang untuk tujuan umum contohnya seperti Asimo, ada 3K robot, ada 3K dangerous, PV, 50, serious utility dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk klasifikasi robot tergantung dari klasifikasi dan fitur berikut penggunaannya. Berikut ada contohnya. Yang terus dikembangkan sampai saat ini ada yang namanya robot Asimo. Ini yang masih terus dikembangkan. Oke, ini contoh robot Asimo yang dimiliki oleh Honda, dikembangkan dari tahun 1986 ya sampai sekarang gitu. Kalau dilihat dari bentuknya semakin bagus sih sebenarnya, semakin bagus, semakin elegan gitu kalau dibandingkan dengan bentuk awalnya. Kalau dilihat dari bentuk awalnya, bentuknya seperti ini nih contohnya. Selanjutnya tahun 1991 ada eksplorasi lagi, 1993 sudah ada bentuk tangannya. Kalau tadinya cuman bentuk kaki doang. Selanjutnya 1997 sudah ada kepalanya, meskipun ukurannya lumayan agak besar. Selanjutnya sekarang sudah mulai agak cantik, semuanya sudah ditutup, bahkan komponen-komponen elektronikanya sudah tidak terlihat lagi gitu, ditutup dengan bagian-bagian contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya untuk klasifikasi robot personal, ada home robot, ada communication robot, ada entertainment robot, ada invisible robot, selanjutnya ada yang untuk voice gitu. Ya, seperti contohnya Aibo, artificial intelligence robot yang dikembangkan di Jepang, robot berbentuk anjing buatan dari Sony, yang dapat berperilaku yang berinteraksi seperti layaknya seekor anjing. Layaknya berperilaku seperti seekor anjing yang hidup. Bahkan cukup fantastis juga nih. Dipasarkan pertama kali di bulan Juni 1999 via internet dan yang terjual cukup fantastis. Sampai 3.000 unit dalam 20 menit di Jepang. Entah orang Jepang beli robot ini fungsinya buat apa, kurang paham juga. Oke, selanjutnya ini kurang lebih perkembangan dari artificial intelligence, terutama khususnya di bidang robotika, khususnya untuk yang robot Aibo tadi. Awalnya contohnya seperti apa, selanjutnya nanti terus akan berkembang gitu. Ini awalnya bentuknya kan seperti anjing, cuman sudah dikembangkan kembali contohnya, bahkan sampai tipe-tipenya pun sudah lumayan agak banyak. Dari tahun 1999, terus 2000, selanjutnya ada
2001, 2003 dan seterusnya, bahkan lebih cool gitu. Oke, selanjutnya ada varian Aibo tahun 2005, ada ERS 7 M2 dan ERS 7 M3. Ini contohnya untuk generasi ini. Lebih bagus bentuknya memang. Selanjutnya ada robot Asimo, Advanced Step of Innovative Mobile yang dikembangkan oleh Honda. Oke, robot berbentuk manusia buatan Honda yang memiliki keseimbangan yang sangat baik, sehingga mampu melakukan banyak aktivitas, contohnya seperti membawa barang, menaiki tangga, dan memanjat tebing selain berjalan dan berlari. Ini robot Asimo yang dikembangkan oleh Honda itu sendiri. Bahkan bentuknya sudah sangat bagus kalau dibandingkan dengan bentuk di awalnya. Kalau bentuk di awalnya masih kelihatan semua komponen elektronikanya. Selanjutnya ada Pirio, PRIO, bentuknya seperti ini, yang dikembangkan oleh Sony. Ini untuk communication tech-nya, untuk yang Kirio itu sendiri ada yang individual detection, identification and learning. Selanjutnya ada large vocabulary, continuous speech recognition dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk robot Kirio ya, untuk yang robot Kirio. Sudah banyak implementasinya. Oke, sekarang bagaimana robotika di Indonesia? Perkembangan robotika di Indonesia, tren penggunaan teknologi robot di Indonesia pada industri mengalami kenaikan dengan mayoritas bidang industri makanan dan minuman. Meskipun contohnya masih banyak digunakan terutama di industri makanan dan minuman. Hal itu diungkapkan salah satu pejabat perusahaan robotika di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang bagus untuk bidang robotika, dan industri terbesar yang menerapkan teknologi robot adalah industri makanan dan minuman. Meskipun di dalam tanda kutip hanya kebanyakan di makanan dan minuman. Hal ini berbeda dengan di negara lain di mana industri otomotif dan elektronika justru menjadi pengguna terbesar teknologi ini. Kalau di negara-negara maju seperti di Jepang atau contohnya di Jerman ataupun di negara-negara maju yang lainnya, justru yang sangat berkembang itu contohnya di bidang otomotif dan elektronika. Ini contohnya untuk perkembangan robotika di Indonesia yang ada di industri makanan. Ini contohnya. Oke, ini contoh juga untuk untuk packing ya, untuk industri robotika di Indonesia untuk produk makanan dan minuman. Ada lagi contohnya robotika di Indonesia seperti ini, contohnya masih di industri makanan dan minuman. Oke, namun demikian total penyerapan teknologi robotika di Indonesia masih cukup jauh kalau dibandingkan dengan negara tetangga, apalagi kalau dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Di Vietnam tingkat penyerapan robot sudah mencapai 3.000 unit per tahun, sementara Thailand sudah 4.000 unit robot per tahun. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura, Korea, Jerman, Amerika, dan Tiongkok yang penyerapannya jauh lebih besar. Oke, ini contohnya untuk robot yang dikembangkan di Indonesia, terutama di beberapa kampus yang dikembangkan oleh beberapa kampus. Contohnya ada robot ITS, contohnya bentuknya sudah cukup ramping, sudah cukup bagus, yang bisa berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ada lagi contohnya robot yang dikembangkan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang mewakili Indonesia untuk event untuk salah satu event. Oke, selanjutnya sejak tahun 2000 sampai sekarang dunia dilanda dengan yang namanya pandemi. Di Indonesia pun mengembangkan yang namanya robot, terutama untuk melawan COVID-19 itu sendiri atau yang biasa disebut dengan corona. Berikut robot yang diciptakan dari Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19 yang fungsinya sebenarnya untuk membantu tenaga medis sebenarnya kebanyakan. Ada robot Ami dan Temi, ada Violeta, ada Raisa, ada robot ventilator, berikutnya ada robot AUMR yang dikembangkan oleh beberapa kampus. Salah satunya seperti ITS, Airlangga contohnya, dan beberapa kampus-kampus yang lainnya. Oke, yang pertama ada robot Ami dan Temi. Ini merupakan pengembangan yang dilakukan yang salah satunya diimplementasikan di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta, menjadi salah satu pelopor rumah sakit yang mau membuka diri untuk memanfaatkan teknologi robot untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis yang tersedia. Ada dua jenis robot yang dipergunakan, yaitu masing-masing diberi nama Ami dan Temi. Kenapa mereka menggunakan teknologi ini, menggunakan tenaga robot? Karena interaksi dengan pasien COVID itu sangat dibatasi.
Dalam rilis yang dipublikasikan pada pertengahan bulan ini, robot AMI disebut bakal ditugaskan untuk mengantarkan makanan, obat, dan segala kelengkapan untuk pasien hingga ke ruang isolasinya. Jadi kan pasien diisolasi gitu. Sementara TEMI lebih disiagakan sebagai media controlling, sekaligus media komunikasi antara pasien dengan perawat ataupun tim medis yang sedang bertugas. Ini contohnya untuk robot AMI dan TEMI. Oke, yang diimplementasikan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Selanjutnya yang kedua ada robot Violeta yang dikembangkan oleh ITS berkolaborasi dengan Universitas Airlangga. Airlangga Surabaya membuat robot yang diberi nama Violeta yang diambil dari akronim Ultraviolet ITS dan Airlangga. Sesuai namanya, robot ini bertugas melakukan sterilisasi ruangan yang akan dan telah digunakan dalam proses penanganan COVID-19. Karena proses sterilisasi dilakukan menggunakan sinar ultraviolet yang tentunya sangat berbahaya bila dilakukan oleh tenaga manusia secara langsung, maka dari sanalah ide penciptaan Violeta muncul. Robot ini digunakan terutama di Rumah Sakit Umum Airlangga yang ada di Surabaya. Ini contohnya untuk robot Violeta yang dikembangkan oleh ITS dan UNER. Selanjutnya ada robot Raisa. Duet ITS UNER tak hanya sukses menghasilkan Violeta, mereka juga mengimplementasikan yang salah satunya dengan nama robot Raisa. Masih ada lagi robot yang ditugaskan seperti AMI di RSPJ Jakarta, yaitu menjadi asisten bagi tenaga medis yang akan mengirimkan segala kebutuhan seperti pasokan obat, makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan pasien lainnya. Sesuai fungsinya, robot ini diberi nama robot medical assistant ITS Airlangga yang biasa disingkat dengan Raisa. Dengan memanfaatkan keberadaan Raisa, proses distribusi barang kebutuhan tidak lagi membutuhkan kontak langsung dengan pasien dan tenaga medis, sehingga tenaga medis yang tersedia lebih bisa berkonsentrasi pada tindakan-tindakan apa yang harus mereka lakukan, terutama untuk kebutuhan mendesak. Oke, ini contohnya untuk robot Raisa yang terus dikembangkan. Oke, ini contohnya untuk robot Raisa. Berikutnya ada robot ventilator. Masih dari hasil kerja ITS dan UNER, dua perguruan tinggi negeri Surabaya ini juga berusaha mencari solusi dari kebutuhan pasien COVID-19 yang mengalami gangguan sistem pernafasan. Karena sejak pandemi kebutuhan tentang ventilator itu sangat tinggi dan membutuhkan alat bantu ventilator. Pasalnya tak hanya mahal, ketersediaan alat bantu tersebut juga sangat terbatas, sehingga membuat ITS, UNER terdorong untuk menciptakan robot ventilator. Dengan berbentuk robot, maka pemasangan alat ventilator terhadap pasien tidak perlu dilakukan oleh petugas medis secara langsung, sehingga bisa meminimalisir kontak fisik yang berisiko terjadinya penularan virus dari pasien ke petugas medis. Ini bentuknya untuk yang robot ventilator. Oke, selanjutnya yang terakhir ada AUMR. Ini dikembangkan oleh Telkom University, tak mau ketinggalan untuk mengambil peran dengan menciptakan autonomous UVC mobile robot yang digunakan untuk melakukan sterilisasi. Sama seperti tadi tuh yang dikembangkan oleh ITS dan UNER. Karena berbentuk robot, maka proses sterilisasi dapat lebih aman dilakukan lantaran tidak melibatkan tenaga manusia secara langsung, sehingga meminimalisasikan kontak fisik yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Rencananya UMR akan dimulai digunakan di Rumah Sakit Pindad Bandung dan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang implementasi robotika, khususnya salah satunya di sejak pandemi COVID-19. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.